Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unthayain. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah. Di pertemuan yang lalu sudah kami sampaikan bahwa dua hal yang penting yang mesti diperhatikan bagi mereka yang menjelang kematiannya, menjelang akhir hayatnya. Dua hal yang penting itu, yang pertama adalah berwasiat, berpesan-pesan. Tentu pesan-pesan yang baik kepada keluarga yang akan ditinggalkan. Wasiat ini sebuah keniscayaan. Artinya, semua orang yang mau meninggal tanpa mengenal strata ekonomi atau status sosial, dia kaya, dia miskin, dia pejabat, dia rakyat jelata, maka Allah tetap memerintahkan mereka untuk berwasiat kepada keluarga yang akan ditinggal. Yang kedua, hadirin sekalian, yaitu warisan. Persoalan warisan ini tentu bagi mayit atau jenazah yang meninggal yang mempunyai harta yang cukup untuk dibagi, maka tentu orang yang ditinggal diharuskan untuk memperhatikan persoalan warisan. Akan tetapi, kalau yang meninggal ini orang yang tidak berkecukupan, miskin, tak ada harta yang ditinggalkan, maka tentu tak ada pembagian warisan. Jadi wasiat almarhum ketika mau meninggal diperhatikan, meskipun karena kepapahan dalam kehidupannya, sehingga dia tidak meninggalkan harta terhadap keluarganya. Tak ada warisan. Hadirin yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dengan keras tentang perlunya setiap orang yang ingin meninggal, setiap orang yang mau meninggal, setiap orang yang sakratul maut memperhatikan persoalan wasiat itu. Coba kita renungkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Syahr bin Haushab dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana dia menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar rajula aw imra'ata liya'mala bi ta'atillahi 60 sana." Sesungguhnya jika seorang laki-laki atau seorang perempuan dia melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah 60 sana, 60 tahun selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
summa yahdurhumal maut, kemudian ketika hadir pada keduanya, kepada laki-laki atau perempuan itu hadir kematian, fayudarrani fil wasiyati, dan dia berwasiat yang mendatangkan mudarat, bencana, bahaya, fitnah wasiatnya, fatajibu lahuma an-nar, maka kedua orang itu, sang laki-laki dan sang perempuan yang berwasiat yang mendatangkan bahaya, bencana, fitnah, mereka berdua wajib masuk neraka. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya Allah nyatakan intaraka khairanil wasiyah. Orang yang mau meninggal itu hendaknya meninggalkan wasiat yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah. Tentang persoalan warisan, ilmu yang membahas tentang itu disebut dengan ilmu tentang al-mawarith. Dan Rasulullah SAW beliau menjelaskan bahwa ilmu tentang warisan itu banyak dilupakan dan ditinggalkan orang di kemudian hari. Karenanya Rasulullah memerintahkan untuk belajar ilmu tentang al-faraid. Bagaimana cara membagi warisan itu sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu beliau bersabda, ta'allamul faraidah. Belajarlah kalian tentang ilmu faraid, ilmu tentang tata cara membagi warisan. Wa'allimuhun nas, ajarkan kepada manusia tentang ilmu itu. Wa ta'allamul ilma, dan belajarlah kalian tentang ilmu-ilmu yang lain. Wa'allimuhun nas, dan ajarkan pula ilmu-ilmu itu kepada orang lain. Fa inni umru'um maqbudun, karena sesungguhnya saya, kata Rasulullah, adalah orang yang juga nanti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini nabi, orang manusia yang juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal ilma sayuqbadu, dan sesungguhnya ilmu itu juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhharul fitan, sehingga yang nampak adalah bertebarannya fitnah dalam kehidupan manusia. Hatta yakhtalifal ithnani fil faridah, sampai-sampai ada dua orang bersaudara, mereka berselisih tentang pembagian warisan itu. La yajidani man yafsilu bainahuma, keduanya tidak mendapatkan orang yang bisa mendamaikan perselisihan di antara mereka berdua, yang mana perselisihan itu bersumber dari persoalan pembagian warisan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, ta'allamul faraidah, belajarlah kalian tentang ilmu faraid, wa'allimuhun nas, ajarkan kepada manusia, fa innahu nisful ilm, karena sesungguhnya ilmu faraid itu adalah separuhnya dari ilmu-ilmu. Wa huwa awwalu syai'in yunsa, dan dia adalah ilmu yang pertama kali dilupakan oleh banyak orang. Wa huwa awwalu syai'in yuntaza'u min ummati, ilmu itulah yang pertama kali dicabut dari umatku ini. Hadis ini nyata dalam kehidupan kita. Banyaknya orang-orang yang tidak memperhatikan sesuai dengan
pembahagian-pembahagian yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun yang sudah disampaikan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pembahagian harta warisan. Sehingga banyak terjadi perselisihan antara keluarga yang ditinggal disebabkan karena persoalan pembagian warisan itu. Hadirin, kaum muslimin, muslimat, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Mari kita perhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala tentang pembagian warisan di surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Tentu di ayat-ayat yang lain akan kita temukan kelengkapan dari tata cara pembagian warisan itu. Di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kepada kalian untuk anak-anak yang kalian tinggalkan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi seorang laki-laki, dia mendapatkan setengah atau 2 bahagian dari 2. Dia dapat bahagian dari 2 anak perempuan. 1 laki-laki mendapat 1, sedangkan perempuan itu mendapat setengah. Jadi kalau ada 3 anak yang ditinggal oleh almarhum, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, maka anak laki-laki mendapat 1 bahagian, sedangkan kedua anak perempuan itu masing-masing mendapatkan setengah dari harta warisan itu. Fa in kunna nisaan fawqa tsnatain, kalau anak-anak perempuan itu lebih dari 2, falahunna thulutsa ma taraka, maka masing-masing mendapat 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan, tetapi jika anak perempuan itu cuma 1 saja, falahan nisf, maka bahagiannya adalah setengah. Wali abawai likulli wahidin minhumas sudus, dan bagi kedua orang tua, anak meninggal, dia punya orang tua, maka kedua orang tua itu likulli wahidin minhumas sudus. Tiap-tiap dari mereka, ibu bapak itu mendapatkan 1/6 mimma taraka dari harta yang ditinggalkan. In kana lahu walad, jika yang meninggal itu mempunyai seorang anak laki-laki. Fa illam yakul lahu walad, jika yang meninggal itu tidak punya anak laki-laki, wa warithahu abawah, dan yang mewarisi hartanya adalah kedua orang tuanya, fali ummihi thuluth, maka ibunya memperoleh bahagian 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun, kalau yang meninggal ini punya saudara, fali ummihi sudus, maka ibu yang meninggal ini mendapatkan bahagian 1/6 min ba'di wasiyatin yusi biha audain, sesudah ditunaikan wasiat almarhum dan ditunaikan dilunasi utang-utangnya. Hadirin yang dirahmati Allah, agama kita juga menegaskan bahwa wasiat dari almarhum ketika dia mau meninggal, dia berwasiat agar hartanya itu bisa diberikan kepada A, B, C, maka totalitas harta yang bisa dibagi karena wasiat
Paling banyak hanya sepertiga. Hanya sepertiga totalitas harta yang bisa diwasiatkan. Tidak boleh melebihi. Jadi 2/3-nya harta itu, itulah yang menjadi warisan. Aba'ukum wa abna'ukum. Bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu siapa di antara mereka itu yang paling dekat bisa mendatangkan manfaat. Warisan yang dikasih, yang didapat oleh ahli waris, apakah warisan itu digunakan dengan baik, dikembangkan atau tidak? Warisan itu digunakan hal-hal yang baik, yang tentu juga pahalanya bisa mengalir kepada almarhum, orang yang memberikan warisan itu. Jadi Allah nyatakan, kalian tidak tahu pasti apakah orang-orang yang mendapatkan warisan itu, baik bapakmu maupun anak-anakmu, mana di antara mereka yang paling bisa mendatangkan manfaat untuk kalian. Kalian tidak tahu tentang hal itu. Faridatan minallah. Pembagian warisan ini itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana aliman hakima. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, karena pembahagian warisan ini wajib sesuai dengan ketentuan yang sudah dicanangkan oleh Allah, maka bagi mereka yang berebut wasiat dari almarhum, berebut wasiat, terjadi kepincangan dan ketimpangan tentang pembahagian pembahagian warisan, maka mereka itu adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada seorang anak, dia sudah mendapatkan haknya, tetapi haknya itu dia ingin berikan kepada saudaranya, disebabkan karena saudaranya ini, katakanlah, dia berjasa banyak terhadap orang tuanya. Ada orang tua punya 3 anak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Atau kita balik, 2 perempuan, 1 laki-laki. Tapi ada di antara 1 anak perempuan ini, dialah yang merawat orang tuanya. Sementara kedua saudaranya pergi merantau, jauh. Jauh mereka dari orang tuanya. Yang merawat orang tuanya adalah 1 orang anak perempuannya. Katakanlah si bungsu perempuan. Maka setelah dibagi-bagi harta warisan itu, mereka semua sudah ridho, 3 bersaudara ini ridho. Anak laki-laki ini berkata, bahagian saya setengahnya kasihlah adik kita si bungsu, saya kasih ke adik kita si bungsu, karena dia yang paling banyak jasanya merawat orang tua. Artinya jemaah sekalian, setelah pembagian warisan ini secara syar'i, sesuai dengan pembagian yang sudah ditentukan di dalam Islam, syar'i, kemudian setelah itu diatur secara kekeluargaan, boleh insya Allah. Yang tidak boleh adalah pengaturan pembagian warisan secara didahulukan secara kekeluargaan, kemudian mereka ini menolak pembagian warisan sesuai dengan pembagian yang syar'i. Itu yang tidak dibenarkan. Karenanya, sekali lagi hadirin sekalian, ini problem kita serius. Kenapa saya katakan serius?
semakin kurangnya orang-orang yang memahami tentang ilmu al-faraid, tata cara pembagian warisan. Di sisi lain, semakin berkembang orang-orang yang rakus terhadap harta peninggalan orang tuanya atau keluarganya dan tidak mengindahkan lagi pembagian, tata cara pembagian sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya terjadi kecemburuan dalam keluarga dan tidak jarang di antara mereka berselisih berat yang didasari dengan kecemburuan itu. Hadirin pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-12 masih lanjutan tentang tata cara pembagian warisan. Allah nyatakan, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad." Dan bagi kalian wahai suami, wahai para suami, bagi kalian berhak mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian, illam yakun lahunna walad. Jika istri kalian yang meninggal itu tak punya seorang anak laki-laki. Fa in kana lahunna walad, jika istri itu punya seorang anak laki-laki, falakumur rubu'u mimma tarakna. Maka bagian kamu wahai suami yang ditinggal oleh istri, maka bahagian kamu adalah 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Sesudah dikeluarkan hal-hal yang diwasiatkan atau ditunaikan utang-utangnya. Utangnya harus dibayar dahulu, wasiat itu harus ditunaikan dahulu, baru pembahagian warisan. Selanjutnya Allah nyatakan walahunna rubu'u mimma taraktum. Bagi istri-istri yang ditinggal oleh suaminya meninggal, maka istri berhak mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suami, illam yakun lakum walad, jika sang suami tidak mempunyai seorang anak laki-laki. Fa in kana lakum walad, jika suami itu punya seorang anak laki-laki, almarhum suami punya anak laki-laki, falahunna thumun, maka istri berhak mendapatkan 1/8 mimma taraktum, dari harta yang ditinggalkan oleh sang suami. Min ba'di wasiyatin yusuna biha audain, sesudah dikeluarkan hal-hal yang diwasiati atau ditunaikan utang-utangnya. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun, jika yang meninggal itu dia kalala, baik suami atau perempuan yang meninggal itu kalala itu artinya tidak punya keturunan, tidak punya anak. Itu namanya kalalah. Tidak punya anak kandung, tidak punya keturunan. Walahu akhun au ukhtun, tapi dia punya saudara laki-laki dan punya saudara perempuan. Falikulli wahidin minhum as-sudus, maka tiap-tiap saudara mereka itu mendapatkan sudus 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalik, kalau saudaranya lebih dari itu, lebih dari 2, fahum syurakaun fits thuluts, maka mereka semua mendapatkan masing-masing 1/3 dibagi kepada saudara-saudara yang lebih daripada 2 tadi itu. Min ba'di wasiyatin yusa biha audain, sesudah dikeluarkan hal-hal yang diwasiati atau ditunaikan utang-utangnya. Gaira mudar, tidak boleh membahayakan. Utang-utangnya
wasiat, hal yang diwasiati, ya, dan sisa harta ini hendaknya mendatangkan kemaslahatan. Tidak boleh membahayakan. Wasiatan minallah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun halim. Allah itu maha mengetahui, Allah maha santun. Hadirin yang dirahmati Allah. Timbul pertanyaan. Bagaimana kalau almarhum punya utang dan harta yang ditinggalkan habis bahkan tidak cukup untuk membayar utangnya? Nah, sekarang ini ada kejadian begitu. Ada orang ngambil kredit sampai miliaran untuk usaha, modal usaha. Modal usaha, usahanya bangkrut, utang kreditnya masih bermasalah, harta yang ditinggal tidak seberapa. Artinya harta yang ditinggal ini, ya, meskipun mau dibayar untuk kreditnya masih kurang. Hati-hati, itu yang Allah nyatakan. Ghaira mudar, tidak boleh mendatangkan bahaya. Bahaya bagi yang meninggal dan bahaya bagi orang yang ditinggal, keluarganya. Maka tentu seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang punya utang, orang meninggal yang punya utang, tentu harus diselesaikan terlebih dahulu utangnya. Sebab kalau tidak, maka utang itulah yang akan membahayakan yang bersangkutan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diselesaikan utangnya. Kalau tak ada lagi harta yang bisa dibagi sebagai warisan, ya apa boleh buat? Apa boleh buat? Harus diterima kenyataan itu. Bahwa utangnya terlalu banyak, sementara hartanya tak mencukupi untuk membayar utangnya. Nah, bahkan kalau sekiranya tidak ada penghapusan utang, maka keluarga yang ditinggal ini berkewajiban membayar utang daripada almarhum. Keluarga yang ditinggal berkewajiban membayar utang dari almarhum. Kalau ahli waris enggan, tak mau, ingkar, dia tidak mau membayar utang-utang almarhum, orang tuanya, maka tentu orang tuanya nanti ini yang almarhum bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah secara umum pernah menjelaskan kepada para sahabat, tapi dalam konteks bertanya, Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Orang yang pailit? Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Orang yang bangkrut, orang pailit menurut kami adalah orang yang tidak lagi punya uang, tidak lagi punya barang-barang. Dulu uangnya banyak, dulu barang-barangnya berlimpah. Sekarang uangnya habis, barangnya juga punah. Habis barang-barangnya, tak ada lagi, pailit, bangkrut. Itu menurut sahabat. Rasulullah menjelaskan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah man ata bi salatin wa siyamin wa zakatin. Siapa yang didatangkan menghadap kepada Allah untuk dihisab, dia membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Wa qad syatama hadza, tapi dia juga telah mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, dia telah memakan hartanya si fulan, termasuk dia berutang. Memakan hartanya si fulan. Wa daraba hadza, dia telah memukul si fulan,
Wasafaka dama hadza, dia telah menumpahkan darahnya si fulan, membunuh si fulan. Fayu'khadhu min hasanati, maka seluruh kebaikan-kebaikannya itu, pahala kebaikannya itu diambil sebagai pembayaran kezalimannya dahulu di dunia. Sampai Rasulullah menjelaskan, kalau sekiranya pahalanya itu tidak cukup sebagai pembayaran kezalimannya di dunia, dosanya masih banyak. Dosanya masih banyak sementara pahalanya sudah habis untuk pembayaran kezalimannya. Rasulullah menjelaskan, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu dilimpahkan kepada yang bersangkutan. Itulah yang disebut pailit hakiki menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkrut yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dirahmati Allah, berutang itu sekarang ini hal yang sulit untuk dihindari. Memang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tetapi yang perlu diperhatikan adalah kesungguhan kita di dalam membayar, melunasi utang-utang kita. Jangan sampai ini diabaikan. Termasuk di antaranya adalah kita sebagai orang tua bersungguh-sungguh untuk bekerja. Karena pahala orang yang bersungguh-sungguh beda dengan yang tidak bersungguh-sungguh. Sementara rezeki itu Allah yang Maha mengatur. Kembali kepada hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa jika seseorang itu meninggal dan dia meninggalkan harta yang banyak untuk bisa diwarisi kepada anak-anaknya, keluarganya, itu lebih baik daripada dia meninggal dalam kondisi tidak punya apa-apa, dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan papah, mengemis dan meminta-minta. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah tidak pernah melarang kita jadi orang kaya. Allah tidak pernah melarang kita jadi orang sukses. Tetapi untuk menggapai kesuksesan dan kekayaan itu, hendaknya dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun seseorang sudah mendapatkan kekayaan dan kesuksesan, gunakanlah itu untuk menambah kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah meridai, merahmati kita semua. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.